Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk mendatangi masjid kita dengan semangat. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita semuanya dari tempat kita masing-masing sampai ke masjid ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam beribadah, di dalam ketakwaan, dan juga di dalam beramal soleh. Semoga salam dan salam selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga telah kita mendapatkan sampai beliau di yaumil kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin memotivasi kita semuanya tentang kewajiban untuk istiqomah di dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi tema kita adalah keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Artinya orang-orang yang selalu berjuang, berjihad di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jihad dalam arti sungguh-sungguh di dalam melaksanakan segala kebaikan yang sudah kita yakini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan itu dilaksanakan oleh para sahabat salafus saleh sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Kita juga harus istiqomah di dalam berjuang dalam arti yang sesungguhnya. Kalau harus berperang ya ikut berperang, begitu ya. Walaupun ada seseorang yang akan mendapatkan pahala syuhada tetapi meninggalnya tetap di tempat tidurnya masing-masing. Nanti kita akan jelaskan. Di dalam Al-Quran kita sudah membaca tentang perintah untuk berjihad ini dengan sungguh-sungguh. Biasanya kalau saya sholat Jumat ini dibaca di surat As-Saff ya, ayat yang ke-10, 11 dan seterusnya. Di situ Allah kemudian menyatakan tentang perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Allah bertanya di situ, tetapi bertanya di sini menawarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku, kata Allah, tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi Allah menawarkan di sini sebenarnya memberi perintah secara halus. Apa perniagaan itu? Ayat berikutnya yang ke-11 surat As-Saff dinyatakan tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalian selalu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi ini adalah bagian dari tawaran. Maka
Makanya keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah dengan istiqomah itu adalah yang disebut dengan pahlawan. Pahlawan, ya pahlawan itu sebenarnya dari pahlawan, tetapi bukan pahlawan kesiangan, ya Pak ya. Ada pahlawan kesiangan yang dia yang berbuat jahat, kemudian nanti setelah seolah-olah dia akan menjadi penyelamat. Nah ini namanya pahlawan kesiangan, bukan pahlawan yang seperti itu. Banyak orang-orang Muslim ya di antara kita, mayoritas lah itu ya, masih takut manakala ada ajakan atau perintah untuk berjihad di jalan Allah. Padahal nggak seperti kita di Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina. Mereka memilih berada di zona yang nyaman, di zona yang aman, ya. Sehingga ketika ajaran agama dihinakan, kaum muslimin dilecehkan, ya bahkan ya dicaci maki, difitnah, ditekan, dizolimi, bahkan diancam dibunuh, tidak bergeming untuk melakukan pembelaan. Ya, apalagi kalau jadi pejabat, ya kalau jadi pejabat ngomong aja nggak berani, ngomong aja nggak berani. Baru nanti setelah pensiun baru semangatnya membara, padahal sudah tidak punya kuasa apa-apa. Ya, omongannya sudah seperti rakyat biasa. Mestinya ketika jadi pejabat mereka itu berjuang dengan jabatannya, berjuang di jalan Allah. Ya, ini kenyataannya. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang nyari aman. Ya, di sekitarnya banyak kemaksiatan, dia diam aja. Nah, padahal itu adalah bagian dari ladang jihad dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Saudara-saudara muslimnya agamanya dilecehkan dan sebagainya, kita diam saja. Nah, ini namanya orang-orang muslim yang tidak memenuhi hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan kaum muslimin itu adalah dari jihadnya, ya, dari perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Islam itu adalah kita melaksanakan segala perintah Allah. Payungnya, pelindungnya dari Islam itu adalah jihad fisabilillah. Walaupun berislam, tapi kalau tidak punya pelindung, tidak dipayungi, tidak kemudian dilindungi, ya, dinaungi dengan jihad, maka Islam itu akan menjadi tinggal nama. Bahkan Al-Quran itu nanti tinggal tulisan. Ya. Banyak orang ya, ketika kemarin misalnya contoh kaum muslimin dilecehkan pas kibrakan, ya, hampir dilarang untuk menggunakan jilbab. Ya. Banyak orang-orang kemudian yang punya jabatan nggak bergeming, malah justru termasuk yang yang setuju supaya jilbab itu tidak dipakai. Nah, kita kaum muslimin ya mesti membela yang seperti itu. Itulah bagian dari jihad fisabilillah juga. Dengan apa? Dengan lisan. Dengan apa? Dengan tulisan atau dengan pernyataan. Apalagi kalau kita bisa melawan, ya bergerak harus melawan. Itu penting, ya. Jihad fisabilillah itu adalah keutamaan sebaik-baik, ya, kedudukan rohbaniyah yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebaik-baik amalan, ya, dari amalan yang paling utama di dalam Islam. Nah, kemudian jihad fisabilillah juga tidak mendekatkan kepada ajal. Kita sudah pernah bacakan, ya, hadisnya. Tidak mendekatkan kepada ajal seseorang. Dengan berjihad kemudian cepat mati atau diancam dibunuh bakal mati. Ya, kalau memang Allah belum menghendaki, ya tidak akan mati. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar la yuqarribu ajala." Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar tidak mendekatkan kepada ajal kematian. Ya, ini hadis sahih. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Man talaba syahadata bisidqin mu'tiha wa immata ala firasyi." Barang siapa yang bercita-cita ingin syahid di jalan Allah, bercita-cita, punya cita-cita ingin syahid di jalan Allah dan konsisten untuk melaksanakan kebaikan, maka aku, kata Allah, akan berikan kepadanya meskipun dia matinya di atas tempat tidurnya. No, kan bisa kan? Jadi bercita-cita untuk syahid saja, semangat untuk syahid, dan dia tetap istiqomah, melakukan pembelaan dengan lisannya, dengan tulisannya, mungkin dengan kelompoknya dan sebagainya, ya, rame-rame memberantas kemungkaran. Dia bercita-cita ingin syahid, maka Allah akan berikan
Walaupun matinya nanti tetap di atas tempat tidurnya, artinya tidak harus perang fisabilillah. Nah, ini pentingnya bagi kita. Itulah keutamaan jihad fisabilillah. Dan sekali lagi, jihad fisabilillah adalah kedudukan rahbaniyatul muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Islam tidak ada kerahiban. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah itu namanya rahib. Dan kerahiban setiap orang Islam adalah jihad fisabilillahnya. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, lalu apa saja amalan-amalan yang termasuk kategori jihad fisabilillah, sehingga apabila kita meninggal karena melaksanakannya, syahid di jalan Allah bisa memberikan syafaatnya untuk keluarganya 70 orang. Nah, kan gitu ya. Apa saja? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahi munkar, membela tegaknya agama Allah itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jadi kita tidak boleh diam saja. Ya, sekali lagi kita seringnya masalah itu timbul. Tadi pagi saya melihat ada dikirimi video dari Makassar atau dari mana ya, dari Sulawesi. Di depan masjid itu ternyata digunakan untuk apa namanya itu, untuk tripping apa itu lah, musik yang apa, geleng-geleng kepala sambil apa namanya, pakai ya apa itu namanya, musik apa itu ya Pak? Ya, di depan masjid Pak, di Masjid Agung gitu ya. Nah ini kan aneh gitu ya, masa di depan masjid, di halaman masjid, kalau untuk senam masih penting ya Pak ya, senam pagi olahraga. Ini malam-malam digunakan untuk geleng-geleng kepala dengan musik tidak jeduk gak karuan. Kita bingung, lalu MUI-nya di mana? Kemudian DKM-nya di mana? Terus ormas yang ada di situ di mana? Malah divideoin gitu kan. Mestinya kan dicegah, diusir. Saya dulu waktu jadi pengurus MUI, ada sesuatu di depan Masjid Raya aja yang nggak sesuai dengan ajaran agama, kita protes. Gedung PPIB disewakan untuk nikahan, di situ akan ada musik dangdut, langsung kita usir. Gitu kan. Kalau nggak dibatalin ini musik dangdutnya, maka kita akan usir, kita akan bikin huru hara. Jadi begitu kan Pak. Ya, satu orang pengurus MUI berani begitu aja berteriak, ya langsung gemeter gitu ya. Apalagi kalau rame gitu kan. Nah ini contoh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, mencegah segala bentuk kemaksiatan, itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan itu tidak mendekatkan ajar. Ya walaupun orang dibilangnya intoleran dan sebagainya, ya masih bodo amat karena ini urusan ajaran agama. Kalau masjid dilecehkan, ya untuk berbuat mesum dan sebagainya begitu ya, sambil mabuk-mabukan, ya, terus apa namanya, musik jedak-jeduk yang gak karuan, ya kita mesti cegah kan gitu ya. Nah ini penting. Jadi man qutila duna dinihi fahuwa syahid, kata Nabi. Barang siapa yang berjuang untuk membela ajaran agamanya, maka baginya adalah syahid. Ya, bahkan syahidnya bisa dari tempat tidur tadi, tapi semangatnya dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan berani untuk membela ajaran agamanya, termasuk kesucian masjid-masjid tersebut, maka itu bagian dari syahid. Jadi kita jangan kemudian masa bodoh gitu ya, di masjid-masjid ada yang seperti itu, kan sedih kita jadinya. Nah itu viral ya. Kemudian yang kedua, membela diri dari serangan penjahat untuk melindungi hartanya yang halal tentu saja, bukan harta korupsi Pak ya. Melindungi dirinya, kita dalam perjalanan, misalnya mau store uang apa gaji karyawan atau mengambil gaji karyawan, kemudian di jalan ternyata dicegat sama penjahat. Dia membela diri untuk melindungi hartanya yang halal tersebut karena ingin memikirkan karyawannya, kemudian dia tersakiti atau bahkan terbunuh, maka syahid di jalan Allah. Ya, ini jelas sekali. Rasul mengatakan al-maqtulu duna malihi syahid, wal maqtulu duna ahlihi syahid, wal maqtulu duna nafsihi syahid. Jadi ada 3 dalam hadis ini dijelaskan. Membela diri ya ketika diganggu penjahat untuk melindungi keselamatan hartanya yang halal sehingga dia menang atau syahid, maka itu juga termasuk jihad fisabilillah. Orang yang melindungi hartanya yang halal ya adalah syahid. Ya, kemudian melindungi keluarganya, misalnya nih keluarganya dilecehkan, ya tapi dilecehkan di sini untuk urusan menegakkan ajaran agama gitu ya. Misalnya diganggu, ya seperti tadi keluarganya diganggu, nggak boleh pakai jilbab misalnya begitu. Dia marah ya, makanya seorang presiden mengeceknya apa siapa ya. Kalau anaknya
ya disuruh pakai lepas jilbab gitu ya, mau dibunuh itu yang nyuruh. Nah itu yang begitu tuh. Jadi melindungi keluarganya juga gitu ya, dari kehormatan ajaran agama keluarganya. Kemudian dia berjuang, maka itu juga syahid. Melindungi hartanya yang halal juga syahid. Yang berjuang membela dirinya ketika dibegal misalnya gitu ya, melindungi dirinya. Kita misalnya ada penjahat yang menyerang kita, nggak tahu urusannya, ya tiba-tiba rumah kita diserang gitu ya, padahal orang yang dengki misalnya begitu, atau aparat yang aparat yang semena-mena gitu ya, membela diri, ya kemudian dia terbunuh, diberondong tembakan, padahal dia nggak tahu salahnya apa misalnya begitu ya, tiba-tiba rumahnya diserang, kemudian dia membela diri, maka kalau dia meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah berapa tadi? 4 ya Pak ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling afdol. Nah ini jarang orang yang berani, mengkritik penguasa atau menasihati penguasa yang zalim, yang semena-mena. Nah, mengkritik, menasihati penguasa yang zalim, yang semena-mena itu bagian dari jihad fisabilillah yang paling afdol. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna afdolal jihadi kalimatu adlin inda imamin jair. Sesungguhnya jihad yang paling afdol kata Nabi adalah menyampaikan perkataan yang adil, yang benar, atau perkataan yang kebenaran, berkaitan dengan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang kejam, yang semena-mena. Karena itulah maka Rasul juga menambahkan lagi ya. Sayyidus Syahid atau Sayyidus Syuhada'i Hamzah ibni Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Ya, setinggi-tingginya atau tuannya atau komandannya syuhada yang disebut pahlawan adalah Hamzah ibnul Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh ya di dalam perang Badar. Itu Sayyidus Syuhada, tuannya para syuhada. Kemudian Rasul melanjutkan warajulun, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, yang sewenang-wenang untuk bernasihat sehingga penguasa itu berbuat baik atau berlaku baik dan mencegah dari perbuatan jahat sehingga sampai dia harus terbunuh. Jadi begitu, nggak perlu sampai harus terbunuh. Pokoknya dia terus ya di hadapan penguasa berani berdiri tegak gitu ya. Qoma artinya berdiri ila imamin jair, di hadapan imam atau penguasa yang zalim, yang buruk, yang jahat, yang semena-mena. Fa'amarahu, menasihati untuk supaya penguasa itu berbuat kebaikan, wa nahahu, dan mencegah penguasa itu dari perbuatan jahat atau kemungkaran. Faqatalahu, sehingga dia sampai terbunuh sekalipun. Maka itu adalah Sayyidus Syuhada. Seperti halnya kedudukannya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini keutamaan tadi, sehingga kita harus menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan itu. Jadi tetap semangat, karena perintahnya banyak di surat Al-Baqarah tadi. Surat Al-Baqarah ada, surat At-Taubah ada, kemudian di surat Al-Ankabut ya, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir itu Allah justru memotivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang untuk mencari jalan-jalan keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan jalan itu. Dan sesungguhnya Allah membersamai dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah kemudian Rasulullah juga memberi motivasi. Innalillahi ibadan yasinu bihim anil qatli wa yutilu a'marhum fi husnil amal. Sekali lagi, innalillahi ibadan yasinu bihim anil qatli wa yutilu a'marhum fi husnil amal wa yuhsinu arzaqahum wa yuhyihim fi afiyah wa yaqbidu arwahahum fi afihi alal furus.
fayu'tihim manazilash syuhada. Rasul memberikan penjelasan, sesungguhnya banyak bagi hamba-hamba Allah, ya Rasul mengatakan sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba, artinya banyak gitu ya, yang dipelihara dari pembunuhan. Tadi ajalnya tidak cepat gitu ya, dipelihara dari pembunuhan. Umur mereka diperpanjang dengan amalan-amalan kebaikan, dengan istiqomah. Rizki mereka dicukupi, hidup mereka serba aman atau serba selamat. Nyawa mereka dicabut pula dengan selamat di atas tempat tidurnya. Tetapi mereka itu diberi kedudukan sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada hamba-hamba Allah yang rezekinya dicukupi, hidupnya senang, artinya selamat, aman, ya, tidak terbunuh atau terbebas dari ancaman pembunuhan, selamat terus gitu ya. Kemudian hidupnya ya serba nyaman gitu ya. Meninggalnya pun dengan aman, selamat, dicabut secara normal ruhnya oleh Allah, diambil kembali oleh malaikat pencabut nyawa. Tetapi di sisi Allah dia memiliki kedudukan seperti syuhada atau sebagai syuhada. Karena apa? Karena istiqomah dan komitmen di dalam menegakkan ajaran agamanya, di dalam membela ajaran agamanya, termasuk dalam 4 hal tadi. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, membela keluarganya ya, dari pelecehan, dari penghinaan kehormatan keluarga. Kemudian membela atau mencegah kejahatan terhadap hartanya yang halal. Kemudian juga membela diri dari pembunuhan orang lain. Kemudian selalu berusaha ikut bersama dengan ulama-ulama yang lain yang berani berdiri tegak di hadapan penguasa-penguasa yang zalim untuk bernasihat, untuk mengkritik, untuk mengingatkan supaya penguasa itu berbuat adil, berbuat benar, dan supaya penguasa itu meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Jadi inilah yang mesti kita jadikan panduan di dalam hidup ini, supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang insya Allah wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah, tetapi wafatnya pun dalam keadaan tenang, ya, di tempat tidur kita sendiri dalam keadaan nyaman, ya, tidak terganggu. Ya, kuncinya kita punya cita-cita ingin menjadi umat Rasulullah yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diwujudkan dengan terus beramal soleh, amal kebaikan dengan konsisten, tidak takut dicela orang lain, tidak takut dibully, tidak takut diancam dan lain sebagainya. Dia tetap lurus, istiqomah, ya, nggak berubah, prinsip hidupnya nggak berubah, ya. Diberi harta, disodok dengan harta, tetap nggak mau kalau harta itu harta yang bersifat suapan, untuk berhenti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang istiqomah itu risikonya berat. Ya, berat banget Pak istiqomah itu. Ya, saya dulu waktu kita masih gerak GKI ya Pak, yang bela GKI ya Pak. Ya, GKI Yasmin maupun GKI Bogor Baru. GKI Bogor Baru Yasmin kita tolak terus-menerus, yang Bogor Baru BPK mau jadikan GKI juga Pak. Ya, kita tolak terus dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada 4 pastor datang ke rumah, gitu ya, bawa 2 kantong, 2 tas gitu ya, isi tasnya lumayan gitu ya. Ya, saya bilang saya mau teriak, di sini ada rampok, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya kabur dia yang bawa uang mau ngasih ke saya mau teriak bahwa ini ada rampok nih, saya bilang gitu kan. Kabur dia. Nah, itu contoh. Jadi nggak khawatir gitu ya. Kita nggak perlu khawatir untuk berjuang di jalan Allah. Bukan intoleran, tapi ini adalah bagian dari perjuangan kita membela ajaran agama, membela kaum muslimin dari segala bentuk penghinaan atau penyesatan dari kaum kafir. Kita kan sudah pernah jelaskan ya, ada 2 mata atau mata-mata yang dicintai Allah. Pertama adalah mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang selalu berjaga, meronda, melindungi agama Islam dari segala bentuk kekufuran dan serangan orang-orang kafir, dan melindungi umatnya dari pemurtadan orang-orang yang kafir. Itu adalah mata yang selalu berjaga. Maksudnya berjaga di sini ya, dia itu selalu peduli apabila ada agama dilecehkan atau umat Islam dihinakan, ya, mereka bergerak. Nah,
Nah itu namanya mata yang seperti itu. Bahkan tengah malam dia ikut meronda gitu ya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak menjadi sasaran fitnah atau anak-anak geng motor gitu ya. Meronda Pak. Merondanya bagaimana dari jauh? Kalau saya merondanya pakai senapan angin gitu ya. Ada kumpul-kumpul anak geng motor di jalan dari jauh, dari atas lantai 2 gitu ya, kelihatan dari jauh, kita tembakan ke yang listriknya gitu, yang besi yang tang gitu ya, langsung kabur ya. Itu contoh-contoh. Ya, itu tengah malam habis sholat gitu ya. Apalagi rumah saya di samping kanan adalah kuburan, di belakang kuburan, jadi kita merenungnya enak gitu ya, langsung mengingat mati di situ. Itulah kebiasaan yang harus kita lakukan. Ya sebenarnya kita pengen nimbakin tikus di bawah ya. Tapi kalau ada geng motor yang lewat ya sudah, kita keluar sedikit dari kejauhan, kita tembakkan di atas listrik atau apa gitu ya, membuat mereka kaget dan kabur gitu ya. Nah itu bagian dari istiqomah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi sholat isya. Sampai kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit barangkali. Silakan. Sudah cukup ya? Ya silakan Pak. Oh masih 10 menit. Baik kalau begitu. Ya, jadi istiqomah ini urusannya berat memang. Ya. Banyak orang-orang yang tergiur kalau istiqomahnya ya, orang dia enak gitu ya. Kita istiqomah dapatnya cuma sedih terus gitu ya, harus ngelus dada. Sementara orang yang sedikit-sedikit agak bermain gitu ya, dapat lumayan kan gitu ya. Nah itu. Nah, tapi kalau orang yang istiqomah ya kemana-mana ya biasa saja gitu ya, nggak disebut orang atau nggak dihargai orang ya, nggak ada masalah gitu ya. Sebab yang menghargai bukan orang tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pernah menyampaikan juga hadis ya, seorang yang apabila perbuatannya itu mengharapkan keridhaan Allah atau wajah Allah, meskipun ya dimurkai oleh manusia yang zalim gitu ya. Seseorang yang dengan ilmunya dia berbuat hanya untuk mendapatkan wajah Allah atau keridhaan Allah, meskipun manusia zalim kemudian mengutuknya ya atau memurkainya, maka Allah akan berikan keridhaannya. Dan orang-orang yang tadinya tidak meridhoinya nanti akan berbalik menjadi meridhoi dan menjadi pendukungnya. Karena apa? Istiqomah dalam kebaikan tadi ternyata menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Sebaliknya seseorang yang dengan ilmunya melakukan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan manusia, artinya manusia pada suka gitu ya, tapi Allah murka atau mengundang kemurkaan Allah, maka Allah akan melaknatnya. Dan orang-orang yang tadinya mendukungnya atau meridhoinya kelak akan menjadi musuhnya. Nah ini penting, ini motivasi bagi kita. Artinya ketika kita melakukan suatu perbuatan amal-amal yang diridhoi Allah, orang kemudian banyak tersinggung, yang disebut dengan intoleran tadi misalnya begitu ya. Misalnya tadi ada kejadian di masjid ada guru musik-musik, dia sendirian di situ teriak-teriak, ditunjuk-tunjuk bubar atau kita lemparin misalnya begitu, kan itu manusia pada kesel gitu ya. Tapi ini tujuannya adalah ridho Allah. Maka suatu saat orang-orang yang tadinya kesel itu karena diselamatkan dari segala bentuk keburukan, maka akan menjadi pendukungnya paling setia. Sementara orang yang berbuatnya itu orang pada setuju gitu ya, dibuka rumah remang, rumah biliar, di situ ada miras dan sebagainya, dia setuju aja gitu kan. Pokoknya orang lain kemudian meridhoinya, bahkan dikasih duit dan sebagainya ya, supaya tidak protes dan sebagainya. Nah itu mengundang murka Allah. Maka orang-orang yang tadinya meridhoinya suatu saat akan menjadi orang yang paling benci kepadanya. Karena orang yang seperti ini yang agamanya aja diingkari ya, maka orang ini pasti pengkhianat mentalnya kan gitu. Ya, biasanya orang-orang yang seperti itu akan dibunuh oleh mafia lebih dulu gitu ya, untuk menutupi kejahatannya. Nah karena itulah maka ini adalah bagian dari motivasi untuk istiqomah tadi. Berjuang di jalan Allah itu butuh kesungguhan, butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh usus yang lebih panjang, istilahnya begitu ya, ususnya lebih panjang. Artinya harus tahan nafas, karena apa? Banyak dibenci, banyak dicaci, banyak dimusuhi. Tetapi suatu saat akan menjadi kebahagiaan, dan orang-orang yang terselamatkan itu pun nanti kelak akan menjadi orang yang mendukungnya, minimal akan mendoakan
mendapatkannya. Nah, disitulah maka kita harus menjadi orang-orang yang semangat. Kaum muslimin diberikan hak untuk menjadi umat yang terbaik. Tetapi apabila hak itu kemudian kita tidak pelihara atau kita tidak urus gitu ya, tidak diurusi haknya, maka ya kemudian akan terbengkalai, bahkan akan menjadi penyesalan. Perumpamaannya ya, kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tugas fungsinya untuk beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ini apabila tidak dilaksanakan, ini hak dari Allah, disematkan atau diberikan oleh Allah kepada umat Islam menjadi umat yang terbaik, yaitu menjadi pengendali kebaikan. Tapi hak itu kalau tidak diurus, tidak dipelihara, tidak tidak dijaga, ya akhirnya menjadi terbengkalai. Sama lah kalau kita punya waris banyak gitu ya, yang bisa menjadikan mulia, menjadikan hebat. Tapi kemudian sertifikatnya tidak diurus, ya kemudian dijarah orang tidak diurus gitu ya, diganggu orang tidak diurus, kira-kira itu menjadi penyesalan tidak? Nah itulah perumpamaannya, diberi hak oleh Allah sebagai umat yang terbaik, tapi ada kewajiban di dalamnya untuk memelihara hak terbaik itu. Kalau tidak dipelihara, kewajibannya berkaitan dengan hak tersebut, ya umat Islam akan menjadi umat yang terus dihinakan atau umat yang terus direndahkan. Karena apa? Tidak memelihara amanah atau hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mestinya kita menjadi berani, ya, menjadi orang-orang yang tidak takut kepada siapapun, menjadi generasi Al-Maidah 54-55 ya, yang apabila kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan menurunkan generasi yang Allah ridho kepada mereka, ya, mereka ridho kepada Allah, tidak takut kepada orang-orang yang suka mencela terhadap celaan apapun, ya, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia yang diberikan Allah kepada umat Islam sebenarnya. Tapi umat Islam mestinya menjaga hak-hak ini untuk ditegakkan sehingga betul-betul menjadi umat yang terbaik. Ya, kita juga ingat hadis Rasulullah ya. Rasulullah itu ya diberikan 5 kemuliaan. Dengan umatnya tentu saja ya. Aku diberikan 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satunya diantara dijadikan musuh itu takut ya, sejarah 1 bulan perjalanan. Artinya kalau Rasulullah sudah menyiapkan pasukan untuk berjihad, itu sejauh sejarah 1 bulan perjalanan itu sudah bertakut semua itu musuh. Karena apa? Berani tadi. Ya. Ini sejarahnya. Dan bangsa Indonesia sebenarnya mewarisi ketika berjuang dengan bambu runcing, tidak takut kepada siapapun. Ya, ketika fatwa jihad, ya, kemudian terjadi heroisme sampai tanggal 10 November dari pahlawan itu. Ini adalah bagian dari ajaran Rasulullah. Ya, dijadikan orang itu takut kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau umat Rasulullah kemudian tidak memegang hak-haknya yang diberikan oleh Allah, ya nggak takutlah. Kalau sudah cinta dunia, takut berjuang, takut mati, sudah. Maka justru kita yang dijadikan takut kepada musuh, sehingga musuh merajalela menjadikan kita seperti seperti kue yang jadi bancakan, ya, seperti makanan yang lezat yang diperebutkan. Itu kondisinya. Maka kalau umat Islam ya berani, maka mereka sebenarnya nggak akan pernah berani melawan. Demikian ya, sekali lagi Allah lebih sawab. Maka kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, dalam ketakwaan, di dalam amal soleh, di dalam berjuang membela ajaran agama Allah, minimal untuk diri dan keluarga kita dan masyarakat kita. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.